Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fernanda Putri Jelita akan membahas mengenai mengelola sebuah proyek ERP. Pembahasan yang pertama yaitu penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Terdapat dua jenis penyebab kegagalan dalam proyek sistem informasi, yaitu yang pertama kegagalan kecil dan yang kedua yaitu kegagalan besar. Kegagalan kecil contohnya adalah metode teknisi yang buruk, sedangkan kegagalan yang besar contohnya adalah kegagalan komunikasi dan kurangnya efektivitas dari kepemimpinan. Di sini saya juga mengambil dua contoh penyebab kegagalan proyek, yaitu yang pertama kegagalan sumber daya yang disebabkan atau yang diakibatkan oleh konflik orang, waktu, dan ruang lingkup karena kurangnya personel. Nah, hasil dari penyebab kegagalan ini yaitu sistem yang salah dengan keandalan yang buruk, kesulitan dalam pemeliharaan, dan pengguna yang tidak puas. Nah, yang kedua yaitu kegagalan pribadi atau kegagalan kepribadian yang disebabkan oleh bentrokan warga. Nah, hasil dari bentrokan warga ini akan mengakibatkan kerjasama pasif dan perlawanan terselubung dengan kemungkinan tindakan balas dendam. Blog menunjukkan bahwa proyek yang sukses adalah proyek yang tepat waktu, sesuai anggaran, dapat diandalkan, dapat dipelihara, dan memenuhi tujuan dan persyaratan pengguna. Pembahasan yang kedua yaitu faktor risiko dalam proyek sistem informasi. Faktor risiko dalam proyek sistem informasi dikaitkan dengan faktor organisasi, keahlian, dukungan manajemen, desain perangkat lunak, manajemen proyek, dan eskalasi proyek. Manajer, yaitu manajer proyek, mungkin harus mengatasi masalah yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti contoh perubahan cakupan atau tujuan dan konflik antara departemen pengguna. Kegagalan manajemen dan pengendalian proyek yang disebabkan oleh perencanaan dan pelacakan yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan jadwal dan anggaran yang tidak realistis dan kegagalan proyek. Para manajer harus mengenali dan menerapkan strategi untuk meminimalkan risiko kegagalan proyek. Jika mereka mengenali sifat dan besarnya risiko, mereka dapat meminimalkan risiko tersebut dengan menggunakan strategi manajemen dan pengendalian proyek untuk mengatasi tantangan yang mereka akan hadapi. Selain itu, juga terdapat risiko dalam implementasi sistem ERP. 4 sumber risiko, yaitu yang pertama risiko teknologi. Risiko ini bergantung pada seberapa konsisten teknologi baru tersebut dengan infrastruktur perusahaan saat ini dan lingkungan sistem operasi. Ketika organisasi menggunakan teknologi yang tidak konsisten, maka risikonya akan menjadi lebih besar. Nah, yang kedua terdapat risiko organisasi. Ketika proses bisnis didesain ulang agar sesuai dengan paket, risiko investasi waktu dan biaya yang berlebihan akan menjadi berkurang. Kustomisasi menimbulkan risiko biaya proyek tambahan jika tidak berlebihan. Yang ketiga terdapat faktor manusia. Jika staf IT terbiasa dengan modul khusus aplikasi, maka penerapan sistem efektif akan ditingkatkan. Namun, jika staf TI atau staf IT sebaliknya, yaitu tidak memiliki pengetahuan tentang modul tersebut, maka organisasi membutuhkan biaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, terdapat ukuran proyek. Ukuran proyek yang diukur dari segi waktu, komitmen staf, anggaran, dan ruang lingkup menimbulkan risiko yang cukup besar dan menyebabkan meningkatnya kekhawatiran akuntabilitas di pihak pengguna dan manajemen senior. Mengelola proyek ERP pada skala besar. Yang pertama yaitu mengelola faktor risiko dalam proyek ERP. Strategi untuk mengendalikan faktor, yaitu faktor risiko dalam proyek ERP meliputi komitmen manajemen untuk mendesain ulang proses bisnis, mendapatkan analisis bisnis yang memiliki pengetahuan tentang modul khusus aplikasi,
mendapatkan dukungan manajemen puncak, dan membuat komitmen untuk menggunakan metodologi manajemen proyek yang disponsori oleh vendor. Nah, yang kedua, terdapat perbandingan proyek ERP yang berhasil dan yang tidak berhasil. Sejumlah proyek penelitian membahas pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang membedakan proyek ERP yang berhasil dan yang tidak berhasil. Faktor-faktor ini meliputi kustomisasi, penggunaan konsultan, manajemen hubungan, yaitu manajemen hubungan pemasok, manajemen perubahan, dan penggunaan ukuran dampak bisnis. Yang ketiga yaitu faktor yang berkaitan dengan proyek. Faktor-faktor terkait proyek yang terkait dengan keberhasilan versus kegagalan meliputi pembagian proyek, kepemimpinan proyek, fokus proyek, peran pemimpin proyek, dan fleksibilitas jadwal proyek. Nah, yang terakhir terdapat faktor tambahan. Faktor-faktor tambahan mencakup kebutuhan pelaporan manajemen, pelatihan pengguna, dan tantangan teknologi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.